Bab 138 Yuri hilang ingatan. Yuri langsung bangun dari tempat tidur. Bergegas menuju Devan yang sedang menatapnya dari samping. Sial. Sebelum Devan sempat bereaksi, dia melihat tubuh putih datang ke arahnya. Saat ini, Yuri tidak hanya sembuh dari luka-lukanya, tetapi kekuatannya juga kembali ke tingkat maksimal. Dia sepertinya memukul biasa, tapi faktanya, itu sangat kuat, seperti kereta api yang menabrak Devan. Devan tidak bisa mengelak dan langsung dijatuhkan oleh Yuri. Selain itu, selama proses ini, Devan tanpa sadar mengulurkan tangannya ke depan, mencoba menghentikan Yuri, tapi, Yuri menjerit lebih keras. Tinju kecil itu meninju langsung ke kepala Devan. Devan dengan cepat melepaskan kedua payudara lembut itu, lalu menangkap kedua tangan Yuri. "Apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyelamatkan hidupmu," Devan berkata dengan suara yang berat. "Menolong apa? Kenapa kamu melepas pakaianku?" Yuri ingin melepaskan diri dari tangan Devan, tapi melihat bahwa kekuatan Devan sangat besar sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. "Kalau aku tidak melepas pakaianmu, bagaimana aku tahu di mana lukamu? Selain itu, perawatanku mengharuskan menyentuh area yang terluka dengan tanganku untuk memastikan tidak ada bekas luka yang tertinggal. Apa kamu mau punya bekas luka di seluruh tubuhmu?" Devan menjelaskan. Saat ini, Yuri sadar bahwa memang tidak ada bekas luka di tubuhnya. Bahkan bekas luka sebelumnya di tubuhnya sudah hilang. Apa kamu benar sudah menyelamatkanku?" Ekspresi tidak percaya terlihat di mata indah Yuri. "Tentu saja. Aku seorang dokter. Di mataku, kamu hanyalah pasien biasa." Melihat kedua payudara yang hampir mengenai wajahnya, Devan menelan ludah. "Oke, aku percaya padamu. Lepaskan aku," kata Yuri. Devan melepaskan Yuri. Yuri bergerak cepat. Dia merobek spray dan menutup dirinya. Meski kecepatannya sangat cepat, Devan masih melihat pemandangan yang indah. Melihat niat membunuh di mata Yuri perlahan menghilang, Devan mengulurkan tangannya ke Yuri dan berkata, "Halo. Namaku Devan. Kamu Devan?" Mata indah Yuri tiba-tiba melebar. "Kamu kenal aku?" Devan menatap Yuri karena terkejut. Dia yakin dia tidak kenal Yuri. "Aku." Pada saat ini, kepala Yuri tiba-tiba sakit. Dia langsung berkata, "Aku tidak ingat. Aku hanya berpikir bahwa nama Devan sangat familiar. Tapi aku tidak ingat siapa Devan." "Lalu siapa namamu?" tanya Devan. "Siapa namaku? Aku juga tidak ingat." Yuri menggelengkan kepalanya kesakitan. Devan terkejut. Mungkinkah gadis ini kehilangan ingatannya? Mungkinkah ini adalah efek samping dari jarum emas 9 surgawi? Benar. Jarum emas 9 surgawi itu untuk merangsang otak. Memungkinkan otak untuk secara paksa meningkatkan potensi tubuh. Efek sampingnya bisa mempengaruhi otak. Namun, gadis ini sudah kehilangan ingatannya. Tapi kenapa dia masih ingat namanya? Apa mungkin gadis ini menyukaiku? Devan terlihat ragu. Kepalaku sangat sakit. Siapa aku?" Yuri ingin mengingat banyak hal. Tapi kalau dia memikirkannya, kepalanya seperti akan meledak. Melihat ini, Devan dengan cepat berkata, "Kamu mungkin kehilangan ingatanmu. Jangan terlalu dipikir, atau kamu akan merasa sangat tidak nyaman." "Apa kamu mengenal aku? Siapa aku?" Yuri memegang tangan Devan dan menatap Devan dengan penuh harap. Devan tahu bahwa orang biasa yang kehilangan ingatan sangat ingin mengingat masa lalu mereka. Tapi kalau tidak bisa mengingatnya, perasaan itu akan sangat tidak enak. Bahkan rasanya kepala bisa meledak. Dia terbatuk dan berkata,
Sebenarnya kamu adalah pelayanku. Aku pelayanmu. Yuri menatap Devan dengan cemberut. Seolah dia tidak percaya kata-kata Devan. Kenapa? Kamu tidak percaya? Kalau kamu bukan pelayanku, kenapa kamu bisa familiar dengan nama Devan? Kata Devan sambil tersenyum. Yuri berusaha keras mengingat kata Devan. Dia menemukan bahwa dia sangat familiar dengan nama ini. Seolah-olah nama ini sudah terukir di tulangnya. Satu-satunya hal yang membingungkan, Yuri tidak tahu hubungan seperti apa yang dia punya dengan Devan. Apa mungkin dia benar pelayan Devan? Aku sangat kuat. Bagaimana mungkin aku jadi pelayanmu? Meskipun demikian, Yuri kehilangan ingatan akan hubungan sosialnya. Tapi untuk kekuatannya, dia tidak lupa sama sekali. Karena aku lebih kuat. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan padamu pelayanku yang lain. Setelah Devan selesai bicara, dia berteriak keluar ruangan. Ivana, Vania. Setelah beberapa detik, dua sosok terbang dari luar. Mereka adalah dua malaikat wanita, Ivana dan Vania. Dua malaikat cantik datang, setengah berlutut di depan Devan. Tuan, apa perintahmu? Mereka malaikat. Melihat Ivana dan Vania, mata Yuri membelalak. Kedua wanita barat ini tinggi dan mempesona. Terutama ada sepasang sayap putih di punggung mereka. Apalagi mereka benar-benar bisa terbang. Seperti malaikat yang legendaris. Ivana dan Vania, tentu saja, bukanlah malaikat sungguhan. Sayap mereka adalah teknologi terbaik, yang menggabungkan mesin dan tubuh manusia. Tidak ada apa-apa. Kalian boleh pergi. Devan melambaikan tangannya. Kedua malaikat wanita itu terbang lagi. Nah, sekarang kamu percayakan? Kata Devan sambil tersenyum. Awalnya, Yuri tidak percaya. Namun, saat dia melihat kedua malaikat wanita itu, mereka berdua adalah pelayan Devan. Jelas kekuatan Devan memang di atas miliknya. Dengan cara ini, dia mungkin benar-benar pelayan Devan. Ayo, panggil aku Tuan. Melihat ekspresi Yuri, Devan tiba-tiba menganggapnya menarik. Jadi dia ingin menggodanya. Tuan, Tuan. Meskipun Yuri merasa sangat canggung, tapi pada akhirnya dia masih mengucapkannya. Belum lagi, Devan merasa cukup menarik dipanggil Tuan oleh wanita seperti Yuri. Bagaimanapun, Yuri sebelumnya memiliki tatapan yang tajam dan temperamen yang agak kasar. Baiklah, Tuan. Siapa namaku? Yuri bertanya pada Devan. Ini benar-benar membingungkan Devan. Bagaimana dia tahu siapa nama Yuri? Jadi dia berencana memberi nama Yuri secara langsung. Nama belakang Muter. Nama depanmu Lawson. Namaku, Lawsenter. Mata Yuri melebar. Seolah dia tidak percaya. Bagaimanapun, nama Lawson terdengar seperti nama laki-laki. Dia perempuan. Kenapa? Kamu tidak suka? Aku ingat, kamu paling suka nama ini. Devan berkata dengan ekspresi serius. Tetapi tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Berpikir kalau dirinya sangat berbakat karena bisa memberi nama seperti itu. Bersambung. Bab 139 Yuri memuaskan Devan. Tidak, Tuan. Aku suka kok. Yuri menjawab. Sekarang, dia menderita amnesia. Dia hanya bisa mendengarkan tuannya untuk sementara waktu. Meski nama Lawson agak maskulin. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya, dia juga setuju saja. Setidaknya, itu cukup mendominasi. Namun segera, ekspresi Yuri berubah. Kalau ada yang mau kamu bicarakan, langsung katakan saja. Devan sepertinya bisa membaca pikiran Yuri. Yuri menjawab, baiklah.
Apa yang harus aku lakukan? Tidak heran Yuri berpikir cukup keras. Bagaimanapun, pelayan harus mematuhi semua perintah dari tuannya. Meskipun dia telah menerima kenyataan bahwa dirinya adalah pelayan Devan. Kalau dia diminta untuk mengikuti perintah Devan untuk segala hal, dia tetap tidak bisa melakukannya. Khususnya, ya, tidak ada perintah khusus. Layani saja aku dengan baik. Hal-hal lain akan dilakukan oleh pelayan tingkat rendah, kata Devan sambil tersenyum. Memang benar. Yuri mengerutkan kening dengan erat. Seperti yang dia pikirkan, tugasnya memang berbeda dengan pelayan biasa. Ya, Tuan, bisakah kamu memberiku waktu? Aku belum bisa menerimanya. Yuri menjawab, oh, apa yang tidak bisa kamu terima? Devan menatap Yuri dengan tatapan menggoda. Melayani di ranjang. Yuri mengertakkan gigi peraknya dengan erat dan berkata, iya juga. Kamu baru kehilangan ingatanmu. Devan berkata dengan murah hati. Bagaimanapun, gadis ini bukanlah pelayannya. Alasan mengatakan ini adalah untuk menstabilkan kondisinya. Terutama, gadis ini sangat kuat. Kalau dia lari, itu akan jadi masalah. Yang terbaik adalah membiarkannya pergi setelah ingatannya pulih. Oke, mari kita membiasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Mari lihat apakah kita dapat sesuatu. Devan melambaikan tangannya ke arah Yuri. Siap, Tuan. Yuri membungkuk pada Devan dan meninggalkan ruangan. Yuri berjalan di rumah Kaisar, ingin mengingat sesuatu, tetapi menemukan bahwa dirinya tidak ingat apa-apa sama sekali. Memikirkannya saja membuatnya sakit kepala. Lupakan saja. Lebih baik tidak usah dipikir. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat seorang wanita menyiram bunga dan berjalan mendekat. Halo, apa kamu pelayan di sini juga? Yuri bertanya pada perempuannya yang sedang menyirami bunga. Pihak lain melirik Yuri dan mengangguk. Dia memang pelayan rumah Kaisar. Kalau gitu, apa yang bisa aku lakukan? Yuri bertanya. Pelayan itu melihat Yuri beberapa kali. Terlihat bahwa wajah cantik Yuri sangat halus. Ada semangat heroik di matanya. Sosok tinggi, kulit putih. Bagaimana wanita seperti itu bisa jadi pelayan? Dia melihat Devan membawa Yuri kembali hari ini. Doa tiba-tiba mengerti apa yang sudah terjadi di dalam hatinya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kata pelayan itu. Dia berpikir dalam benaknya. Tidak lama lagi pasti dia akan menjadi nyonya muda di sini. Mana berani pelayan ini memintanya melakukan sesuatu. Tolong beritahu aku apa yang bisa kulakukan. Aku tidak ingin jadi pemalas, kata Yuri. Kalau gitu, pelayan itu memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mencondongkan tubuh ke telinga Yuri dan berkata, kalau kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, layani saja Tuan Muda Amorth dengan baik. Selama kamu bisa melayani Tuan Muda Amorth dengan baik, itu jelas jauh lebih baik dari apapun. Lalu, bagaimana aku bisa melayaninya? Yuri bertanya dengan penuh tekad. Dia sepertinya tidak memiliki memori melayani orang lain dalam pikirannya. Hai, kamu seorang wanita. Kamu masih tidak tahu bagaimana cara melayani seorang pria. Pelayan itu tersenyum. Aku tidak tahu. Yuri menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu sudah menemukan orang yang tepat. Nona, aku yang terbaik dalam hal itu. Ikutlah denganku. Pelayan itu membawa Yuri ke sebuah ruangan kosong. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya sekali. Pelayan itu mengambil buah dari piring buah di atas meja. Menatap Yuri dengan senyum di wajahnya. Ini, apa benar begitu?
Setelah menonton demonstrasi pelayan, Yuri sangat ragu. Hei, kuberitahu ya, bahwa tidak ada pria yang tidak suka hal ini. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke Tuan Muda Amorth dan mencobanya. Kalau Tuan Muda Amorth tidak suka, kamu bisa datang lagi padaku, kata pelayan itu dengan penuh percaya diri. Oke kalau gitu. Yuri menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan pelayan itu. Dia mengambil buah dari meja, kemudian pergi mencari Devan. Saat ini, Devan sedang berjalan di halaman. Tiba-tiba, Yuri datang. Tuan. Ketika Yuri memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan sebentar lagi, wajahnya yang cantik jadi sedikit merah. Ada apa? Devan mengkamun Yuri dengan sedikit keraguan. Yuri tidak menjawab. Dia mengeluarkan buah dari belakang. Kemudian, seperti yang diajarkan pelayan itu, dia mulai melakukannya. Tapi bisa dilihat bahwa dia tidak mempelajarinya dengan baik. Hanya sedikit yang dia ingat. Tapi memang tidak mungkin untuk bisa melakukannya. Dia hanya melihatnya sekali. Juga ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Jadi wajar kalau Yuri tidak bisa melakukannya dengan baik. Saat Devan melihat Yuri mengeluarkan buah itu, dia mengira Yuri akan mengupasnya untuk dimakan sendiri. Alhasil, dia mengulurkan tangannya untuk mengupuasnya. Tapi Yuri tidak memberikannya. Sebagai gantinya, dia memasukkan buah yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Devan terlihat bingung. Gadis ini datang padanya hanya untuk menunjukkan dia sedang makan buah. Apa maksudnya? Tapi segera, Devan menyadari sesuatu yang salah. Karena Yuri tidak memakannya, dia mengeluarkannya lagi, lalu memasukkannya lagi, berulang kali. Ya ampun, perlahan, mata Devan melebar semakin besar. Padahal, Devan sebenarnya ingin terus menonton. Tapi pada akhirnya, dia menyela Yuri, terbatuk dan berkata, Lawson, apa yang kamu lakukan? Aku mau menyenangkanmu. Aku tadi tanya ke pelayan Luna. Dia bilang, kalau aku melakukan ini, kamu akan suka, kata Yuri pada Devan dengan serius. Jadi hal ini yang diajarkan pelayan Luna padamu. Sudut mulut Devan berkedut. Devan juga cukup terkesan dengan pelayan Luna. Wanita yang sangat montok. Dari belakang, terlihat seperti dua puding kenyal. Payudaranya juga sangat menggoda. Sekilas, dia adalah wanita yang jelas. Ini sama sekali bukan yang diajarkan pelayan Luna pada Yuri. Itu pelayan Luna yang mengajariku. Tuan, aku tidak mau bermalas-malasan. Aku akan melayanimu dengan baik. Yuri melambaikan tangan kecilnya dan berkata, jangan bicara dengan pelayan Luna lagi. Devan terbatuk. Kenapa, Tuan? Kurasa pelayan Luna cukup baik. Yuri bertanya dengan ragu. Kalau kubilang jangan, ya jangan. Kenapa malah terus tanya? Kata Devan marah. Oke, Tuan. Yuri terlihat sedih. Dia pikir Devan akan sangat senang. Tanpa diduga, Devan sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia tidak diizinkan bicara dengan pelayan Luna. Kenapa? Bersambung.